terkadang mengatakan tidak itu penting untuk menghormati nilai dan integritas diri kita. Dalam dunia yang ideal, pengampunan dan penebusan akan terbuka untuk semua orang tanpa kecuali. Namun, kenyataannya, ada tindakan dan perilaku tertentu yang begitu menyakitkan, hingga memberikan kesempatan kedua mungkin tidak hanya gagal memperbaiki kerusakan, tetapi juga membuka jalan bagi lebih banyak penderitaan. Di sini, kita akan membahas batasan pengampunan dan pentingnya melindungi kesejahteraan emosional dan fisik kita. Kami juga ingin membantu Anda melihat dengan lebih bijak dan berhati-hati untuk mengenali situasi di mana lebih bijaksana melangkah maju dengan pelajaran yang dipetik, daripada membuka kembali pintu untuk kemungkinan rasa sakit yang lebih besar. Meskipun kita harus beraspirasi pada rasa belas kasih dan pengertian, sangat penting juga untuk menyadari realitas tindakan seseorang dan konsekuensinya. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk melihat melampaui harapan dan keinginan kita, dan melihat situasi sebagaimana adanya. Memberikan kesempatan kedua berarti berharap dan percaya bahwa orang tersebut mampu berubah. Namun, Stoik mengingatkan kita untuk mendasarkan keputusan kita pada alasan dan kenyataan objektif, bukan optimisme yang tidak berdasar. Ini berarti kita harus menilai apakah tindakan masa lalu seseorang mencerminkan pola perilaku yang mungkin tidak akan berubah, dan mempertimbangkan apakah memberikan kesempatan kedua justru akan merugikan kita atau memperpanjang siklus negatif. Simak baik-baik karena semua topik yang dibahas di sini penting. Tetap fokus sampai akhir, dan jika memungkinkan, berikan tanda like dan subscribe channel ini, karena itu sangat membantu kami tanpa biaya apapun bagi Anda. Mari kita mulai. Nomor 1. Orang sulit untuk berubah. Mengubah perilaku atau sifat karakter yang sudah mendarah daging membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan dan niat untuk berubah. Dibutuhkan usaha yang terus-menerus dan seringkali bantuan profesional. Proses perubahan ini rumit, sulit, dan di atas segalanya, jarang terjadi. Orang seringkali jatuh ke pola yang sama, bukan karena mereka memilih untuk melakukannya secara sadar, tetapi karena pola tersebut terasa nyaman dan akrab, meskipun mungkin merugikan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, perubahan membutuhkan lingkungan yang mendukung dan sistem dukungan. Tanpa elemen-elemen penting ini, bahkan mereka yang paling bertekad mungkin kesulitan membuat kemajuan yang signifikan. Ini bukan berarti perubahan tidak mungkin terjadi, tetapi kemungkinan terjadinya perubahan karakter atau perilaku yang drastis, terutama tanpa motivasi intrinsik dan dukungan eksternal yang memadai, rendah. Memberikan kesempatan kedua dengan harapan akan perubahan bisa menjadi taruhan yang berisiko. Bergantung pada beratnya tindakan atau perilaku seseorang, Anda mungkin tanpa disadari menempatkan diri Anda dalam risiko yang berulang, tanpa harapan peningkatan yang realistis. Dalam kasus penyalahgunaan, pengkhianatan mendalam, atau tindakan berbahaya lainnya, harapan akan perubahan mungkin lebih mencerminkan keinginan pemberi kesempatan daripada kemungkinan nyata yang didasarkan pada orang yang bersangkutan. Mengakui bahwa orang jarang berubah bukan alasan untuk menyerah pada semua orang pada tanda pertama ketidaksempurnaan, tetapi undangan untuk secara realistis menilai situasi dan melindungi kesejahteraan emosional dan fisik kita. Ini berarti memahami bahwa meskipun dukungan dan dorongan itu berharga, tanggung jawab untuk berubah pada akhirnya terletak pada orang yang perlu berubah. Kesadaran ini bisa membebaskan, memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan kejelasan dan tujuan, fokus pada hubungan dan situasi yang mendorong pertumbuhan dan saling menghormati. Nomor 2. Jangan pernah mengorbankan nilai-nilai Anda. Saat dihadapkan pada keputusan untuk memberi atau tidak memberi seseorang kesempatan kedua, penting untuk merenungkan bagaimana pilihan ini selaras dengan nilai-nilai terdalam kita. Salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil, terutama ketika mempertimbangkan filsafat Stoik, adalah pentingnya tidak pernah mengkompromikan nilai-nilai kita, apapun keadaannya. Kebajikan dan integritas adalah hal-hal yang paling utama dan harus dijaga di atas segalanya. Oleh karena itu,
Kita harus hidup selaras dengan akal budi dan sifat kebajikan kita yang mencakup bertindak dan membuat keputusan yang sejalan dengan prinsip etika dan moral kita. Saat mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan kedua kepada seseorang, kita harus bertanya apakah tindakan ini sejalan dengan nilai-nilai inti kita atau malah akan membuat kita mengkompromikannya. Mengkompromikan nilai-nilai kita untuk seseorang yang telah menunjukkan tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua, tidak hanya membuat kita menyimpang dari jalan kebajikan, tetapi juga bisa menyebabkan siklus kekecewaan dan kesedihan. Dengan memegang teguh nilai-nilai kita menetapkan batasan yang jelas yang melindungi dan memandu interaksi kita. Ini tidak berarti kita harus kaku atau tanpa belas kasih, tetapi bahwa belas kasih dan keinginan kita untuk memaafkan tidak boleh membuat kita menerima perilaku yang bertentangan dengan prinsip terdalam kita. Kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan untuk membedakan kapan belas kasih dan kesempatan kedua melayani kebaikan yang lebih besar, dan kapan mereka hanya membuka jalan untuk lebih banyak bahaya. Nomor 3. Beberapa orang tidak tahu bagaimana caranya merasa menyesal. Penyesalan emosi yang kompleks yang mencerminkan pengakuan akan kesalahan dan kesediaan untuk berubah sangat penting untuk proses penyembuhan dan perdamaian. Ketika seseorang tidak menunjukkan kapasitas atau kemauan untuk benar-benar menyesal, itu menunjukkan kurangnya kesadaran diri dan komitmen untuk berubah, dua hal yang mendasar bagi pertumbuhan pribadi atau pengembangan apapun. Penyesalan yang tulus melampaui permintaan maaf sederhana. Penyesalan melibatkan pemahaman mendalam tentang dampak tindakan seseorang pada orang lain, disertai dengan upaya nyata untuk membuat perubahan perilaku yang signifikan. Tanpa pemahaman ini, sebuah permintaan maaf bisa menjadi tindakan yang kosong dan berulang, yang pada akhirnya tidak berarti, memicu siklus perilaku berbahaya tanpa niat perbaikan yang nyata. Ketidakmampuan atau keengganan seseorang untuk menyesal bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesombongan, egoisme, atau bahkan sifat kepribadian yang lebih dalam seperti narsisme atau kurangnya empati. Karakteristik-karakteristik ini membuat seseorang sulit, bahkan tidak mungkin, untuk mengenali kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atasnya. Dalam kasus-kasus seperti ini, memberikan kesempatan kedua mungkin tidak hanya gagal untuk mengatasi masalah-masalah yang mendasarinya, tetapi juga bisa memperkuat perilaku destruktif dan memungkinkan mereka untuk berlanjut tanpa konsekuensi. Nomor 4. Pengampunan bukan berarti berdamai. Pengampunan adalah tindakan pribadi untuk melepaskan rasa sakit atau dendam terhadap seseorang yang telah menyakiti kita. Pengampunan tidak memerlukan perubahan dari orang lain, permintaan maaf, atau bahkan bahwa mereka tahu bahwa kita telah memaafkan mereka. Ini adalah hadiah untuk diri sendiri, langkah menuju kedamaian batin dan kesejahteraan emosional. Di sisi lain, berdamai adalah proses bersama yang melibatkan pemulihan hubungan yang rusak. Berdamai membutuhkan upaya, pengertian, dan perubahan dari kedua belah pihak. Berdamai memerlukan komitmen bersama untuk berubah, saling pengertian, dan menghormati kebutuhan serta batasan satu sama lain. Ini adalah jalur yang membutuhkan kepercayaan yang dibangun kembali, dan kesepakatan tentang bagaimana kedua pihak dapat bertindak berbeda di masa depan. Penting untuk membedakan antara memaafkan dan berdamai. Anda bisa memaafkan tanpa harus mengembalikan orang tersebut ke dalam hidup Anda. Ada situasi di mana, meskipun Anda memaafkan, berdamai tidak disarankan atau bahkan mungkin tidak mungkin, terutama jika orang lain terus menunjukkan perilaku yang merugikan, abusif, atau berkhianat. Menjaga jarak dalam situasi seperti itu adalah bentuk perlindungan diri dan penghormatan terhadap batasan kita. Memilih untuk tidak berdamai bukan berarti gagal memaafkan, melainkan pengakuan bahwa beberapa hubungan tidak sehat atau sudah rusak secara tidak dapat diperbaiki. Keputusan ini menghormati kesejahteraan emosional Anda dan menciptakan ruang yang aman untuk penyembuhan dan pertumbuhan pribadi. Nomor 5. Masalah yang sudah lama biasanya sulit untuk diselesaikan.
Pengalaman hidup menunjukkan kenyataan yang tidak nyaman, masalah yang sudah sangat dalam di dalam diri seseorang, baik itu pola perilaku atau sifat kepribadian, jarang hilang tanpa intervensi yang signifikan. Masalah-masalah kronis ini bisa berupa ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen, perilaku manipulatif atau abusif, hingga masalah keandalan dan rasa hormat. Masalah-masalah ini seringkali terkait dengan pengalaman masa lalu, trauma, atau ketidakmampuan untuk mengenali dan mengatasi kelemahan diri. Dalam konteks ini, pengulangan perilaku merugikan bukan hanya kemungkinan, tetapi sebuah kecenderungan, terutama tanpa pengakuan dan kemauan yang nyata untuk berubah. Memilih untuk tidak memberi kesempatan kedua dalam situasi seperti ini bukanlah bentuk kurangnya kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk berubah, melainkan pengakuan pragmatis bahwa perubahan adalah proses yang sulit dan lambat. Perubahan membutuhkan tidak hanya kesadaran dan kemauan, tetapi juga tindakan yang berkelanjutan untuk mengatasi pola-pola kronis ini. Tanpa elemen-elemen penting tersebut, kemungkinan masalah yang sama akan muncul kembali dalam hubungan sangat tinggi, yang berpotensi menyebabkan lebih banyak rasa sakit dan kekecewaan. Nomor 6. Katakan tidak saat diperlukan. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa meskipun pengampunan adalah bagian penting dari pertumbuhan pribadi, itu tidak berarti Anda harus berdamai atau mengizinkan orang yang merugikan Anda kembali ke dalam hidup Anda. Mengatakan tidak adalah pengakuan bahwa Anda menghargai kedamaian, keamanan emosional, dan kesejahteraan Anda di atas keinginan untuk menyenangkan orang lain atau memenuhi harapan masyarakat tentang memberi kesempatan kedua. Mengatakan tidak membutuhkan penilaian jujur atas situasi dan perilaku yang menyebabkan Anda membutuhkan kesempatan kedua sejak awal. Jika orang tersebut belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang nyata, pemahaman atas dampak dari tindakan mereka, atau upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, maka mengatakan tidak adalah respon yang tepat dan adil. Selain itu, sikap ini melindungi Anda dari potensi untuk disakiti atau dieksploitasi lagi. Pola perilaku yang beracun atau abusif jarang berubah tanpa komitmen yang signifikan untuk pekerjaan pribadi dan perubahan. Dengan mengatakan tidak, Anda menetapkan batasan yang jelas yang tidak hanya menyampaikan penolakan Anda terhadap perilaku tersebut, tetapi juga memperkuat martabat dan harga diri Anda. Nomor 7. Kepribadian seseorang sulit diubah. Kepribadian seseorang dibentuk oleh faktor-faktor genetik, pengalaman hidup, dan interaksi sosial. Kepribadian seseorang relatif stabil dari waktu ke waktu. Ini bukan berarti orang tidak bisa berubah. Mereka bisa dan sering kali memang berubah. Namun perubahan mendalam dan bertahan lama pada kepribadian membutuhkan usaha sadar, introspeksi, dan seringkali bantuan profesional. Ketika Anda menilai apakah seseorang pantas mendapatkan kesempatan kedua, terutama dalam kasus pelanggaran atau perilaku merugikan, sangat penting untuk mempertimbangkan sifat kepribadian orang tersebut. Jika perilaku negatif mereka merupakan ekspresi dari sifat kepribadian yang sangat dalam, seperti kecenderungan manipulatif, egoisme, atau kurangnya empati, kemungkinan perubahan tanpa komitmen pribadi yang kuat sangat rendah. Pengakuan ini bukan alasan untuk menyerah pada orang lain terlalu cepat, tetapi undangan untuk menilai dengan realistis kapasitas seseorang untuk berubah dan melindungi diri dari harapan yang tidak realistis. Mengharapkan seseorang mengubah aspek fundamental kepribadiannya tanpa usaha yang nyata bisa mengarah pada siklus kekecewaan dan rasa sakit. Nomor 8. Ingat pelajaran dari masa lalu. Memberikan kesempatan kedua tanpa mempertimbangkan dengan serius tindakan masa lalu seseorang bisa menjadi tindakan penuh harapan, tetapi juga bisa menjadi pengabaian terhadap pelajaran yang telah dipetik. Pengampunan adalah kebajikan, tetapi jangan sampai itu disamakan dengan melupakan atau mengabaikan tanda-tanda peringatan. Penting
untuk menilai apakah orang tersebut telah menunjukkan penyesalan yang tulus, pemahaman akan konsekuensi dari tindakan mereka, dan upaya nyata untuk berubah. Pengalaman masa lalu mengajarkan kita tentang batasan, harga diri, dan pentingnya menjaga hubungan yang sehat. Ketika seseorang berulang kali menunjukkan ketidakpedulian terhadap prinsip-prinsip ini, mungkin bijaksana untuk melindungi diri sendiri daripada membuka diri untuk lebih banyak kekecewaan. Ini bukan berarti menutup pintu untuk pengampunan atau kemungkinan berdamai di masa depan, tetapi memahami bahwa kepercayaan harus dibangun kembali dengan tindakan, bukan janji kosong. Nomor 9. Jangan menjadi budak emosi Anda. Bertindak tanpa berpikir dapat membuat kita mengabaikan tanda-tanda bahaya dan pola perilaku negatif sebelumnya, yang dapat membuat kita rentan untuk disakiti lagi. Daripada menyerah pada keinginan langsung untuk berdamai, atau takut kesepian, penting untuk meluangkan waktu untuk merenungkan mengapa hubungan itu merugikan di masa lalu, dan apakah masalah-masalah tersebut telah benar-benar diatasi. Lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa pengampunan dan rekonsiliasi adalah dua proses yang berbeda. Anda dapat memaafkan seseorang dan membebaskan diri dari beban dendam tanpa harus mengizinkan orang itu kembali memainkan peran yang sama dalam hidup Anda. Ketegasan dalam keputusan ini memerlukan pemahaman yang jelas tentang batasan Anda dan nilai yang Anda letakkan pada kedamaian dan kesejahteraan diri. Jadi, ketika dihadapkan pada pertanyaan, apakah harus memberi kesempatan kedua, ada baiknya untuk mengambil langkah mundur dan menilai situasi dengan pikiran jernih dan hati tenang. Kadang-kadang, keputusan yang paling kuat dan sehat adalah memilih untuk tidak membuka kembali pintu yang sudah ditutup dengan alasan yang baik. Nomor 10. Tidak ada yang dijamin. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup dan ini sangat berlaku dalam hubungan manusia dan ide tentang memberi kesempatan kedua. Harapan bahwa segala sesuatunya akan berubah lebih baik atau bahwa kesempatan kedua akan menghasilkan hasil yang berbeda seringkali tidak memiliki dasar yang kuat. Menerima bahwa tidak ada yang dijamin adalah kunci ketika mempertimbangkan apakah seseorang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Ini memaksa kita untuk menghadapi kenyataan bahwa terlepas dari janji-janji yang dibuat atau harapan yang dibangun, tidak ada kepastian bahwa pola perilaku masa lalu tidak akan terulang. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk menyukai dan subscribe untuk lebih banyak konten yang membantu Anda meraih hidup yang lebih tenang dan bermakna. Tetaplah kuat, dan sampai jumpa di video berikutnya.